Baik, hari ini kita akan mempelajari fluida. Fluida itu adalah zat alir ya, tapi sekarang kita akan membahas tentang fluida statis atau fluida diam. Jadi fluida diam ini kita akan mengkaji mengenai gaya-gaya yang ada di dalam zat cair, tapi dalam keadaan diam. Nah, yang pertama itu ada massa jenis, rumusnya Rho sama dengan M per V. Untuk keterangannya ada di bawah. Satuannya juga ada di situ, rho dan massa dan volume. Kemudian untuk tekanan pada fluida itu satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Rumusnya P sama dengan F per A. Untuk satuan dalam tekanan itu adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Jadi bisa dilihat di bawah ini ada ketentuan untuk satuan dalam tekanan. Untuk tekanan hidrostatis, yaitu tekanan pada zat cair yang diam, tapi pada kedalaman tertentu. Kemudian, rumusnya pH atau tekanan hidrostatis ya. Satuannya itu adalah Pascal, kemudian untuk rumusnya Rho dikali G dikali H. Nah, selain dari tekanan hidrostatis, kita juga ada tekanan total. Satuannya itu juga Pascal. Kemudian untuk rumusnya tinggal ditambahin aja P0 ditambah dengan pH. P0 itu sendiri adalah tekanan udara luar atau tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatis. Ini untuk mengetahui tekanan pada zat cair yang diam dalam keadaan atau kedalaman tertentu. Kemudian untuk hukum Pascal itu berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Untuk rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Misalkan kita punya alat berupa dongkrak hidrolik, penampang A1 dan A2-nya itu berbeda ya luasannya. Kemudian diberikan tekanan pada gaya F1 dan F2. Nah, di penampang A1 dan A2 ini akan terjadi gaya berupa gaya P1 dan gaya P2 yang sama besar ya, yang diteruskan ke segala arah. Nah, kalau dirumuskan secara matematis menjadi P1 sama dengan P2. Seperti itu. Kemudian untuk hukum Archimedes itu satuannya adalah Newton ya untuk menghitung gaya ke atasnya, yaitu FA sama dengan WF. FA di sini adalah gaya atas, satuannya Newton, kemudian WF itu adalah berat fluida yang dipindahkan. Nah, bunyi hukum Archimedes di sini sudah tertulis dengan jelas bahwa setiap benda yang berada di dalam fluida, baik sebagian atau seluruhnya, akan mendapatkan gaya apung ke atas yang sama besarnya dengan fluida yang dipindahkan. Jadi WF di sini kan berat fluida ya. Kalau menghitung berat kan berarti M dikali G. Nah, M-nya ini adalah massa fluida. Kemudian dipecah lagi rumusnya menjadi rho fluida dikali gravitasi, percepatan gravitasi dikali dengan volume benda yang tercelup. Satuan volume meter kubik ya. Untuk rho fluida satuannya kilogram per meter kubik. Selanjutnya di sini untuk hukum Archimedes ada 3 keadaan benda yang nantinya akan kita pelajari di fluida statis, yaitu ketika benda mengapung. Ketika benda mengapung, itu artinya rho benda akan lebih kecil daripada rho fluida. Massa jenis benda itu akan lebih kecil daripada massa jenis fluida. Untuk rumusnya biasanya kita pakai VB sama dengan V aksen ditambah V2 aksen FA sama dengan rho C dikali V2 aksen dikali G. Di sini V aksen itu adalah volume benda yang terapung. V2 aksen ini volume benda yang tercelup. Dan VB itu merupakan volume benda total ya, seluruh volume pada benda. FA-nya gaya apung, rho C-nya adalah massa jenis zat cair. Satuannya udah jelas di sini. Nah, misalkan kita lihat di gambar nih, ada benda misalkan dianya mengapung, otomatis kan benda yang mengapung itu
memiliki volume benda yang tercelup dan memiliki volume benda yang terapung. Makanya di sini kita punya V aksen dan V2 aksen gitu ya. Kemudian untuk benda yang kondisinya melayang, itu artinya massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluida. Atau untuk menghitungnya kita tinggal kaliin aja rho fluidanya dikaliin dengan volume benda dikali dengan percepatan gravitasi. Untuk satuannya sudah jelas di sini. Kemudian untuk kondisi benda yang tenggelam itu artinya massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Nah, kalau kita rumusin secara matematis, FA-nya, gaya angkatnya itu sama dengan WU dikurang WC. WU ini adalah berat benda di udara, dikurang dengan WC. WC itu adalah berat benda dalam fluida, ya, ketika di dalam fluida. Kemudian kalau kita peroleh lagi rumus, ketika berat benda itu, tadi kita udah dapat rumusnya ya, Rho C dikali VB sama dengan MU dikurang MC. MU ini adalah massa benda di udara, kemudian MC ini massa benda yang seolah-olah di dalam air. Dianya tenggelam ya. Lanjut untuk tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini merupakan kecenderungan permukaan zat cair untuk meregang. Oke. Rumusnya itu adalah gamma sama dengan F per D atau sama dengan F per 2L. Nah, bedanya adalah ketika permukaannya itu memiliki satu lapisan saja, kita pakainya F per D atau F per L. Kalau misalkan si permukaan zat cair itu mempunyai dua lapisan, kita pakainya F per 2L. Contohnya pada permukaan air atau zat cair yang terkena oleh sabun ya. Jadi kalau kena cairan sabun itu kan dia ada lapisan ya, atau ada campuran minyak gitu. Jadi dia nanti punya dua lapisan. Lapisan yang pertama itu adalah lapisan sabunnya, yang kedua nanti lapisan airnya. Jadi kalau misalkan cuman punya satu lapisan, kita pakainya F per D atau F per L. Satuannya adalah Newton per meter ya untuk tegangan permukaan. Kemudian untuk bentuk permukaan zat cair di sini, bentuk permukaan zat cair itu terjadi karena adanya meniskus. Nah, meniskus ini adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk melengkung di dalam suatu tabung. Oke, jadi disebut dengan meniskus. Meniskus ini disebabkan oleh adanya gaya tarik-menarik antar partikel. Nah, gaya tarik-menarik antar partikel ini dikelompokin jadi dua jenis. Yang pertama, gaya tarik-menarik yang sejenis, partikelnya sejenis, disebut dengan kohesi. Kemudian kalau untuk adesi, itu gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Kalau untuk adesi ini, gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Misalkan air hujan dengan kaca. Air hujan jatuh ke permukaan kaca. Kalau kohesi misalkan air raksa yang jatuh ke permukaan kaca. Misalkan kayak gitu ya. Kemudian untuk yang seterusnya ada kapilaritas. Kapilaritas ini merupakan gejala naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler. Ya, kapilaritas ini dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi antara zat cair dengan dinding pipa kapiler tersebut. Nah, untuk kapilaritas kita punya rumus. Untuk gaya ke atasnya itu akan sama dengan berat fluida atau simbolnya Fa sama dengan W. Kemudian untuk menghitung kenaikan zat cair, kita pakai rumus 2 lambda dikali cos theta per rho dikali G dikali R. Oke, bisa diperhatikan dulu rumusnya. Kemudian untuk selanjutnya ada hukum Stokes pada viskositas. Nah, viskositas sendiri ini adalah kekentalan suatu fluida ya. Jadi, fluida ini memiliki
kekentalan yang bisa kita tentukan dengan menggunakan persamaan di hukum Stokes. Bisa kita hitung dengan rumus Fs. Fs di sini adalah gaya gesekan ya. 6V dikali R dikali eta dikali volume. Nah, kemudian untuk di sini bukan volume ya, di sini kecepatan, kita pakai kecepatan. Kemudian untuk di hukum Stokes ini, di sini rumusnya udah ketentuan ya, 6V R eta dan dikali dengan kecepatan itu. Eta itu adalah koefisien viskositas, satunya kilogram per meter sekon. Nah, kemudian untuk menghitung kecepatan terminal yang dicapai setelah gaya-gaya yang bekerja seimbang atau W sama dengan W itu kurang Fs dikurang Fa sama dengan 0, itu kita punya kecepatan termal Vt sama dengan 2gr kuadrat dikurang per 9 eta dikali dengan rho B dikurang rho F. Untuk contoh soalnya di sini tekanan yang dihasilkan dari seorang yang mempunyai massa 60 kg dengan sepasang sepatu yang luasnya 300 cm persegi adalah jika kecepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Di sini kita pakainya adalah rumus tekanan pada fluida, yaitu P sama dengan F per A. Tinggal dimasukin aja. Nah, F di sini kan tidak dalam Newton ya, belum dalam Newton. Jadi kita rubah dulu, karena diketahui masanya tinggal dikaliin sama kecepatan. F itu kan M dikali G. Kemudian dibagi dengan A. A-nya itu adalah luasan dari sepatunya itu. Kita rubah dulu satuannya menjadi meter persegi. Oke, satuannya jangan lupa untuk tekanan Newton per meter kuadrat atau Pascal ya. Kemudian ini misalkan kita pengen mencari tekanan total di tempat tertentu. Di sini udah ada kedalaman 5 meter ya pada dasar danau, kemudian massa jenis air yang diketahui, tinggal ditanyanya tekanan total di tempat tersebut. Tinggal ditambahin aja tekanan udara luar atau P0 ditambah dengan pH ya, tekanan hidrostatisnya. Tinggal dikali-kaliin, dijumlahin di sininya 50.000 ditambah dengan 1,01 ya. 1 ATM tadi kita ubah dulu ke Pascal. Terus jadi hasilnya 1,51 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian untuk contoh soal pada hukum Pascal, di sini ada luas penampang yang pertama 2 meter persegi, luas penampang keduanya 4 meter persegi. Gaya pertama yang diberikan 100 Newton. Kemudian untuk mengangkat benda tersebut kita perlukan gaya keluaran berapa gitu ya. Pertanyaannya tinggal dimasukin aja F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, jadinya F2-nya 50 dikali 4, 200 Newton. Kemudian untuk contoh soal pada hukum Archimedes, ini kita ditanyanya berapa volume batu yang tercelup. Oke, dalam keadaan tercelup berarti pakai rumusnya W sama dengan rho F kali G dikali VB ya. Tinggal dimasukin aja. Di sini udah diketahui semuanya. Tinggal dicek lagi satuannya apa, tinggal dikaliin. Gitu. Satuan volume meter kubik. Oke, di sini tadi untuk yang tegangan permukaan ya. Tegangan permukaan ini berarti kan dia nggak ada nih yang diketahui permukaannya itu berapa. Berarti kan dianya pakai satu permukaan aja. Ini cuma cair tertentu. F per L, rumusnya gamma sama dengan F per L. Tinggal dimasukin 40 Newton. Gitu ya. Kemudian untuk di sini kayaknya tadi typo ya. Di sini tuh 4 Newton
dibagi 0,2. Kemudian untuk jari-jari pembuluh silem pada tanaman adalah 2 kali 10 pangkat mm. Nah, ini untuk mengetahui kenaikan pada kapilaritas. Pakai rumus H sama dengan 2 lambda cos theta per rho GR. Tinggal dimasukin, satuannya adalah meter ya. Tinggal dikaliin aja. Sama ini juga untuk menentukan gesekan pada fluida ini jika diketahui koefisien viskositasnya. Pakai rumus Fs ya untuk menghitung gaya gesekannya itu 6V/R dikali eta dikali kecepatan. Tetap satuannya Newton. Nah, untuk ini kecepatan termal. Kecepatan termal itu contohnya pada kecepatan dari tetes air hujan yang memiliki jari-jari 0,3 mm. Nanti R-nya dirubah dulu ke meter, kemudian rho-nya udah dapat, udah diketahui, tinggal dimasukin angkanya, dihitung, satuannya VT itu adalah meter per sekon, gitu.